Ketika semua dari kita paham bahwa pendidikan kepada anak dan siswa itu adalah tanggung jawab bersama, pembelajaran terbesar berawal di rumah dan dalam lingkungan terdekatnya. Dari risetnya Will Towers Watson ya, menyebutkan 8 dari 10 perusahaan di Indonesia itu kesulitan mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang siap pakai. Kalau juga kita melihat tentang lemahnya daya saing di Indonesia ya, jadi jelas menurut Global Talent Competitiveness Index ya atau GTCI, Singapura tertinggi ya, Singapura itu tertinggi, nilainya itu hampir berapa? 77 ya, 78. Indonesia itu di atas Vietnam sama Kamboja. Pendidikan Indonesia itu sudah disempurnakan terus ya. Mungkin kalau nggak salah udah 10 kali ganti kurikulum ya. Itu bagus. Jadi sebenarnya pemerintah sudah berusaha menyempurnakan kurikulum. Dari konten sebenarnya sudah oke. Ya. Mungkin kontennya kita dengan anak Finlandia sama. Tapi cara memberikannya yang berbeda. Kenapa kok indeks tadi pendidikan kita rendah? Ya kenapa pendidikan kita nggak menyentuh pada hal-hal yang esensial. Karena panca inderanya tidak pernah digunakan. Hanya membaca, mendengar, selesai. Tapi dia menyentuh, merasakan, membau, itulah yang harus kita berikan. Itu yang namanya pelajaran. Bagi kami seperti itu. Dia hadir dalam satu peristiwa. Kelihatannya memang beban-beban kurikulum itu padat ya. Akhirnya proses transfer knowledge-nya itu ya kayak semacam kejar target ya. Proses-proses yang mestinya harus dilakukan dengan holistik tuh nggak kesampaian itu ya. Nah, cara mengasesmennya itu saya kira juga harus kita perhatikan. Apakah si anak itu betul-betul sudah mengetahui materi atau belum, kita juga mungkin belum bisa memastikan ya. Hanya sekedar ketika dia hafal ya nilainya 10. Jadi saya tahun 2015 sudah keras menolak UN. Ya karena kayak Anda sekarang sudah bisa naik mobil, saya tanya Anda bagaimana cara Anda berangkang. Asesmen itu mudah lah, jadi itu proses saja. Jadi ketika si anak itu lahir kan mulai berangkang dulu ya, rambatan itu ya, terus mulai jalan, habis jalan mulai lari, naik sepeda, naik mobil udah dan seterusnya atau dadak. Itu adalah asesmen. Dia nggak akan mungkin lari sebelum jalan. Jadi tahapan itu akan dilalui secara alami dan benar. Sama di sekolah, asesmen itu ada seperti itu. Nah, guru pun sebenarnya hanya mengikuti ritme itu saja. Ketika dia memang sudah proses 1 semester sudah benar, masing-masing pelajaran tadi sudah dilalui dengan benar. Kalau itu benar ya artinya ya sudah selesai. Dia nggak akan mungkin dapat bab 6 kalau bab 1, bab 2 juga nggak benar juga. Nah ini makanya disinilah peran sekolah itu menjadi penting. Homeschooling adalah proses pendidikan yang kita kembalikan ke keluarga. Orang tua ini sebenarnya yang punya peran penting dalam mendidik. Karena dia tahu persis si anak itu siapa. Ya orang tua yang tahu. Cara mendidiknya seperti apa itu tahu. Hanya mungkin kontennya yang harus kita berikan ke orang tua. Nomor 2 sekolah. Tutor-tutor guru kami mencoba selain di kelas dia mengadvokasikan keluar kelas. Dia langsung evaluasi di lingkungan. Ya sederhana-sederhana itu bagian dari tanggung jawab kami di sekolah. Jadi 20% di kelas, 30% di non kelas. Yang 50% dia betul-betul ada kebebasan melakukan suatu proses pembelajaran yang kita pandang baik seperti apa. Tadi ketika kita bicara 50% tadi ya, itu jelas kemandirian di situ memegang peranan. Jadi anak-anak kami, anak-anak homeschooling kami itu waktunya lebih luas, Mas. Jadi memang akhirnya kita memahami bahwa kenapa kami harus dengan homeschooling, karena kami sedikit akan lebih leluasa ketika kami mendirikan sekolah dalam bentuk non formal ya. Karena disitulah kami ingin mencari suatu kesempatan memberikan suatu pengembangan proses pembelajaran. Jadi yang pertama saya bangga sekali ya, bangga dengan anak-anak Indonesia ya, terutama yang masuk homeschooling kami. Jadi dengan pilihannya dirinya sendiri, saya harus masuk homeschooling, ini bagian dari sudah membangun karakter saya. Pilihan bagaimana dia harus mandiri, pilihan bagaimana dia harus mengikuti proses yang begitu mencerdaskan tadi ya, aktualisasi ya,
proses pendidikan dan juga proses-proses yang bagaimana kita mengempati ya, membumikan anak-anak itu tidak lepas dari akarnya, akar jati diri, terus membangun cinta kasih. Orang-orang tua anak didik kami itu juga saya kira orang tua yang sadar bahwa orang tua harus mengawal anak-anak tadi, jadi mengambil peran tanggung jawab dari suksesnya anak. Anak dan orang tua itu kayak partner dalam rangka berproses belajar di homeschooling itu ya. Mereka lah sebenarnya yang diberi ruang dan waktu. Ruang dan waktu sebesar-besarnya untuk apa? Membangun karakter talenta anak-anak tadi.